rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri yawadin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizana Srifai dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai ijtihad. Langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti tokoh, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jud yang berarti masyakoh, kesulitan, kesukaran. Dari itu ijtihad menurut pengertian bahasanya bermakna bad albus wal majhud, pengarahan daya dan kemampuan atau pengerahan segala daya kemampuan dalam suatu aktivitas yang berat dan sukar. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yastahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang-orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah bentuk fa'il, pelaku, yang berarti orang yang bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuannya dan rasional, menggali, mempelajari agama, ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis dengan analisanya yang tepat, memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam. Sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara. Sudah selayaknya ia mengetahui menguasai bahasa Arab. Di kalangan ulama telah sepakat perlunya mujtahid menguasai bahasa Arab dari berbagai aspeknya, baik aspek nahwu, shorof, mutlak, muqayyad, lafadz am dan khas. Akan tetapi mereka tidak mensyaratkan mujtahid menguasai bahasa Arab dan dengan mahir setingkat dengan pakar bahasa Arab seperti Asmu'i dan Sibawayh. Adapun kedudukan ijtihad dalam ayat Al-Quran, terdapat 14 ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ke-14 ayat tersebut masing-masing terdapat dalam surat Yusuf ayat 2, surat Ar-Ra'd ayat 37, surat Ibrahim ayat 14, surat An-Na'ab ayat 103, surat Maryam ayat 97, surat Toha ayat 13, surat Asyura ayat 195, surat Az-Zumar ayat 18, surat Fusilat ayat 3 dan 44, surat Asyura ayat 7, surat Az-Zukhruf ayat 3, surat Ad-Dukhan ayat 58 dan Al-Qaf ayat 12. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki menggunakan ijtihad. Dari ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 50 ayat menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, ayat-ayat tersebut pada umumnya terbentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, cara pelaksanaannya. Untuk itu ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat, dan kemudian ulama. Penjelasan oleh para sahabat, para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu kedudukan dari ijtihad. 1. Ijma'. Ijma' berarti kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama. Kesepakatan ini pun didasarkan oleh Al-Quran dan hadis yang kemudian diambil oleh para ulama lalu diikuti oleh seluruh umat.
hasil dari ijma atau kesepakatan tersebut adalah fatwa. Jadi para ulama itu menetapkan hukum agama dan kesepakatan itu dinamakan fatwa. Yang selanjutnya yaitu kias. Kias berarti menyamakan atau menggabungkan, jadi menetapkan hukum yang memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah terjadi di masa sebelumnya, baik dalam hal manfaat, sebab, bahaya atau aspek lainnya. Jadi kias yaitu menyamakan dan menggabungkan, menetapkan hukum yang memiliki kesamaan. Selanjutnya maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah ialah cara menetapkan kesepakatan atau hukum berdasar pada pertimbangan manfaat dan gunaannya. Jadi maslahah mursalah itu mempertimbangkan kegunaan dan manfaatnya. Selanjutnya istisab, sebuah tindakan untuk menetapkan suatu hal hingga ada alasan lain yang mengubahnya. Maksudnya yaitu menetapkan suatu hal hingga ada ketetapan yang harus mengubahnya. Selanjutnya yaitu sudut dzariyah, suatu tindakan yang menghasilkan kesepakatan mengenai hukum makruh, mubah, dan haramnya suatu hal. Jadi sudut dairah yaitu menjelaskan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai hukum-hukum makruh, haram, dan mubah. Istisan, apabila ada orang yang mengharuskan untuk meninggalkan suatu hukum karena ada hukum lainnya, maka tindakan tersebut dinamakan istihsan. Selanjutnya yaitu uruf, merupakan tindakan yang menentukan boleh tidaknya budaya atau alat atau adat istiadat dalam masyarakat berjalan. Hal ini dipertimbangkan dengan aturan dalam Al-Quran dan hadis. Pada zaman sekarang ini banyak sekali peristiwa dan masalah baru yang timbul akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang memerlukan penyesuaian hukumnya. Untuk mengatasi hal itu, Yusuf Qaradawi, salah satu ulama yang paling senter, mengumandangkan perlu dilaksanakannya ijtihad kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Anjaro Aini, asal dari Totokan Merak, Ponorogo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Riza. Materi selanjutnya mengenai syarat-syarat mujtahid dan tingkatan mujtahid. Yang pertama, syarat-syarat mujtahid. Banyak tokoh yang telah memaparkan mengenai syarat-syarat mujtahid. Contohnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memaparkan bahwa syarat untuk mencapai mujtahid itu ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui syariah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua, adil dan tidak melakukan maksiat. Tokoh lain berpendapat seperti Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi. Beliau berkata bahwa syarat-syarat mencapai mujtahid itu yang pertama mukallaf, yang kedua mengetahui makna-makna lafaz dan rahasia. Maksudnya di sini yaitu lafaz dan rahasia Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah dan larangan. Yang keempat yaitu mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarinah atau tidak. Apa itu qarinah? Qarinah adalah kata yang dipilih oleh pembicara untuk menggantikan kata yang aslinya. Berarti di sini seperti makna kiasan kalau di bahasa Indonesia, ataupun kata kiasan. Dan masih banyak tokoh lain yang telah memaparkan. Namun dari sekian banyak itu telah disepakati syarat-syarat mujtahid, dan ada juga yang masih diperdebatkan. Yang syarat-syarat yang telah disepakati contohnya seperti mengetahui Al-Quran. Mengapa harus mengetahui Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman ataupun pondasi hukum Islam.
Yang kedua yaitu mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Jadi untuk mencari mujtahid itu harus tahu mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu ayat-ayat yang harusnya dihilangkan ataupun yang dipertahankan. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. As-sunnah yaitu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi. Yang kelima, mengetahui ilmu diroyah. Diroyah itu menurut Al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan yang hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Yang keenam, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh, sama halnya dengan ayat yang di atas tadi. Yang ketujuh, mengetahui bahasa Arab. Mengapa harus bahasa Arab? Karena otoritatif kajian Islam itu berbahasa Arab. Yang kedelapan, mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kesembilan, mengetahui usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu sangat penting. Mengapa? Karena ilmu usul fikih itu telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nasikh. Yang ke-10 yaitu mengetahui maksud dan tujuan syarah. Yang ke-11, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Dan ini yang sangat penting. Mengapa? Karena ruang lingkup mujtahid adalah manusia dan sekitarnya. Jadi harus tahu keadaan zaman, masyarakat, problem aliran ideologi, politik, agama, dan mengenal sejauh mana interaksi saling mengetahui ataupun memengaruhi antara masyarakat tersebut. Yang terakhir sudah. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid itu ada 4. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid muntasib, yang ketiga mujtahid muqayyad, dan yang keempat mujtahid murajjih. Pengertiannya, mujtahid mutlak itu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara'. Yang kedua mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang menghubungkan dirinya dan jihadnya untuk suatu madhab dengan suatu madhab. Yang ketiga mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat kepada imam madhab dan tidak mau keluar dari madhab dalam masalah usul maupun furu'. Yang keempat yaitu mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid dan dipilih yang lebih unggul. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen Google Classroom. Dan apabila ada salah kata dari saya ataupun dari Kak Liza, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.